Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya YT Eko HY. Kali ini saya akan memberikan informasi awal seputar PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Silakan simak videonya, akan saya jelaskan sebagai berikut. Let's go. Informasi PPDB tahun 2020 ini sebagai informasi awal khususnya jenjang SMA dan SMK. Ini gambaran secara umum, dan kebetulan PPDB tahun 2020 ini bersamaan dengan pandemi COVID-19 ya. Jadi pasti bingung karena biasanya kalau PPDB itu harus verifikasi ke sekolah, kemudian interaksi ada yang online. Nah, untuk tahun ini kita masih menunggu ya juknisnya nanti seperti apa, apakah full online keseluruhannya atau gimana, karena ini juga masih dibahas. Tapi ini saya akan kasih gambaran secara umumnya biar nanti pada saat mau mendaftar kita tidak bingung. Jadi untuk PPDB tahun 2020 ini berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Jadi mengacu pada Permendikbud nomor 44 ya. Jika ingin mendownload silakan, linknya sudah saya serahkan di deskripsi. Jadi ini PPDB tahun 2020, tetap harapannya itu bisa yang pertama bersifat transparan, kemudian yang kedua bersifat objektif, yang ketiga bersifat non diskriminatif, kemudian yang keempat berkeadilan, dan yang terakhir akuntabel. Tujuan PPDB tahun 2020 ini yang pertama perluasan akses layanan pendidikan. Jadi ini untuk menghindari sekolah favorit. Jadi biar semua sekolah SMA atau SMK negeri itu rata. Jadi untuk misalkan siswa-siswa yang berprestasi tidak jadi satu di sekolah A. Jadi di sini bisa tersebar. Jadi semuanya pembelajarannya diharapkannya merata. Kemudian yang kedua, pemerataan mutu pendidikan. Ini sudah barusan saya jelaskan. Jadi untuk pemerataan ya. Kemudian yang perlu diingat kembali, jadi untuk PPDB tahun 2020 ini ada 4 jalur. Jadi pembagian kuotanya di jalur 4 ini diantaranya yang pertama jalur zonasi. Zonasi ini 50% kuotanya, ini 50%. Kemudian yang kedua jalur afirmasi. Mungkin afirmasi banyak yang pada bingung ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Saya jelaskan untuk daya tampungnya dulu atau kuota. Ini untuk kuota afirmasi 15%, maksimal udah 15%. Diperuntukkan khusus siswa yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini kuotanya maksimal 5%. Kemudian yang terakhir ini adalah yang 30% itu jalur prestasi. Jadi nanti ada 4 jalur ya. Yang pertama jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan yang terakhir jalur prestasi. Prestasi di sini enggak hanya punya piagam, non akademis atau akademis ya. Jadi yang penting piagam itu bukan ikut serta atau peserta bukan, tetapi di sini kejuaraan. Misalnya juara 1 bola voli, juara 2, juara 3. Jadi bukan partisipasi peserta, jadi bukan itu. Kemudian bisa jadi nilainya itu tinggi, itu juga prestasi.
Kemudian jalur prestasi dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan 3 jalur lainnya: zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua. Kemudian saya akan jelaskan untuk yang pertama, yaitu jalur zonasi. Apa sih yang dimaksud dengan jalur zonasi? Jalur zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona minimal 1 tahun. Nah, ini minimal 1 tahun. Kalau tahun 2019 itu 6 bulan, sekarang 1 tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu KK atau surat keterangan dari ketua RT atau RW yang dilegalisir pejabat berwenang. Mungkin di sini bisa kecamatan. Kemudian untuk jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes UN atau ujian sekolah, dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Jadi ini murni menggunakan jarak ya. Jadi zonasi itu enggak menggunakan nilai. Jadi tetap menggunakan jarak. Jaraknya itu dari sekolah ke kantor kelurahan. Jadi itu sebagai acuan atau patokan. Apalagi di tahun 2020 ini untuk ujian nasional semua jenjang juga ditiadakan karena dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi untuk biar tidak tertular atau menyebar, jadi tidak boleh mengumpulkan banyak orang atau seperti massa. Itu akhirnya kebijakannya ditiadakan untuk UN. Kemudian tugas pemerintah daerah terkait zonasi, yaitu yang pertama menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi. Penetapan dilakukan melalui rapat dengan kelompok kerja kepala sekolah. Ini kemarin sudah dilaksanakan semua, poin 1, 2. Memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan. Kemarin juga sudah, kebetulan sebelum corona ya terjadi ini. Kemudian yang keempat, apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan. Nah, ini yang sering terjadi nih, yang agak bingung. Ini nanti masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan tertulis. Jadi nanti kita tunggu juga juknisnya nanti seperti apa khusus sekolah yang di perbatasan. Kemudian melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP. Ini untuk jalur zonasi. Mungkin sudah pada jelas zonasi ini, yaitu yang rumahnya dekat dengan sekolah, itu menggunakan jarak ya. Jadi perhitungannya menggunakan jarak, menggunakan Google Map. Jadi di situ. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi. Afirmasi itu maksudnya adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Dan saya infokan juga, ini yang dulu sempat viral, tidak lagi digunakan SKTM. Jadi nanti SKTM itu tidak digunakan lagi, karena ini sejak tahun 2018 pemerintah telah menghapus syarat surat keterangan tidak mampu sebagai syarat jalur afirmasi, karena banyak oknum orang tua menggunakan SKTM palsu atau SKTM bodong, sehingga SKTM dipandang tidak lagi menjadi tolok ukur tempat sebagai syarat wajib calon peserta jalur afirmasi. Di sini menggunakan KIP atau Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya. Jadi ini yang resmi langsung dikeluarkan oleh Bapak Presiden, mungkin melalui Dinas Sosial ya. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Misalnya tadi itu KIP. Ini seperti yang digambar ya.
itu yang ada gambar Garudanya. Jadi saya garis bawahi lagi, ini khusus keluarga ekonomi tidak mampu. Kalau memang mampu ya jangan jalur ini, karena nanti ketika ketahuan nanti ada sanksinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa tugas pemerintah pusat dan daerah terkait jalur afirmasi? Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan, serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua. Orang tua yang di sini maksudnya adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua atau wali dipindah tugaskan. Ini misalkan seperti angkatan ya, atau kesehatan, angkatan misalkan TNI atau Polri. Pertama itu di Kalimantan, ternyata pada saat PPDB ini orang tuanya dipindah tugaskan di Pulau Jawa. Otomatis siswa kan ngikut karena orang tuanya semuanya pindah ke Jawa. Lah disitulah menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua. Nanti dicek dengan disertai surat-suratnya, apakah itu benar sesuai, nanti diverifikasi. Karena hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi apakah benar ini pindah lembaga, kantor atau perusahaan yang diperkerjakan. Jadi untuk memastikan benar-benar pindah. Apa tugas pemerintah pusat dan daerah terkait perpindahan tugas orang tua? Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan, serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan. Ini masih sama seperti afirmasi. Kemudian yang terakhir, jalur prestasi. Jalur prestasi ini jalur prestasi yaitu jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik. Ini khususnya bukan partisipasi jadi peserta ya, tapi di sini juara. Misalkan juara 1 bola voli atau Popda, juara 2 atau juara 3. Jadi juara 1, 2, 3. Jadi bukan peserta atau memeriahkan, bukan. Jadi di sini yang namanya kejuaraan itu ya ada juara 1, 2, 3-nya. Minimal tingkat kabupaten dan maksimal internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun 2020 tahun ini. Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD. Jadi ini tidak berlaku. Jadi nanti silakan yang punya piagam disiapkan saja. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah dan nilai ujian nasional atau perlombaan atau penghargaan di bidang akademik ataupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan paling rendah tingkat kabupaten kota. Dan khusus ujian nasional tahun 2020 ini tidak ada ya, karena sudah ditiadakan. Mungkin ujian sekolah, karena yang namanya prestasi di sini tidak hanya memiliki piagam atau kejuaraan, karena di sini nilainya tinggi pun itu dikatakan sudah jalur prestasi. Jadi nilai nanti nilai semester 1 sampai 5 atau seperti apa, nanti kita lihat detailnya di juknisnya nanti seperti apa. Bentar lagi akan rilis, nanti akan saya infokan lagi setelah sesi ini. Kemudian sekolah mana saja sih yang tidak perlu menerapkan sistem zonasi? Ini yang tidak berlaku zonasi, karena zonasi itu khusus untuk jalur SMA negeri. Yang pertama, SMK negeri itu tidak berlaku. Kemudian sekolah swasta itu tidak berlaku, dan pendaftarannya pun bebas, bisa mulai saat ini.
Beda dengan negeri, kalau negeri kita sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Kemudian yang ketiga, sekolah luar negeri atau SILN, nah, sekolah Indonesia luar negeri, itu kan ada juga di sana. Kemudian sekolah di daerah 3T, terdepan, tertukar, dan tertinggal. Ini biasanya di Papua atau daerah-daerah terpencil. Kemudian sekolah pendidikan layanan khusus, nah ini SLB yang sering kita kenal. Kemudian yang berikutnya sekolah berasrama, ini yang berasrama ya mungkin biasanya ikatan dinas. Kemudian berikutnya sekolah berpendidikan khusus, nah ini khusus juga nggak jauh beda dengan SLB. Ini nanti khusus itu mungkin ya ada lain-lain. Kemudian yang berikutnya sekolah di daerah yang kekurangan peserta didik. Kemudian yang terakhir sekolah kerjasama. Nah, di sini ini tidak menggunakan sistem zonasi. Berikutnya bagaimana penerapannya aturan PPDB yang benar. Ini misalkan yang Kabupaten A, misalkan jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, kemudian perpindahan 5%, prestasi 30%. Kalau seperti ini berarti nggak ada masalah, ini sesuai juknis. Oke, betul, karena nanti ini juga sistem yang menyeleksi, jadi otomatis ini nanti benar-benar transparan. Jadi nanti Bapak Ibu yang anaknya tahun ini mendaftar jangan khawatir, misalkan presentasi atau kuotanya itu nggak sesuai juknis. Kemudian yang kedua, Kabupaten B, ini misalkan kita kan kemungkinan terjadi seperti ini, dan di sini kabupaten itu sama seperti sekolahan, misalkan juga sama seperti itu, dan ini semua kabupaten sama karena juknisnya se-Indonesia sama. Jalur zonasi 80%, afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, prestasi 0%. Ini ya juga nggak ada masalah. Kenapa zonasi 80%? Karena di jalur prestasi itu tidak ada yang mendaftar. Akhirnya hanya 3 jalur zonasi, prestasi, sama perpindahan orang tua. Ini nggak ada masalah. Kemudian misalkan Kabupaten C, di sini zonasi 65%, afirmasi 20%, perpindahan 5%, kemudian prestasi 10%. Ini juga nggak ada masalah karena sesuai juknis, masih sesuai juknis. Berarti ini oke. Kemudian yang terakhir, ini yang D, zonasi 40%, kemudian afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan prestasi 40%. Lah kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini tidak boleh, dan di sistem pun sudah menolaknya. Karena kenapa nggak boleh? Karena jalur zonasi minimal 50%. Ini kan 40%, jadi nggak ada 50%, jadi tidak bisa. Dan prestasi pun di sini akhirnya overload, akhirnya di sini tidak berlaku. Nah, catatannya Kabupaten B dapat tidak menyediakan jalur prestasi karena kuota sudah terpenuhi melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Biasanya nanti di jalur zonasi itu memang rata-rata paling rame karena biasanya siswa yang calon peserta didik ini yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah itu banyak sekali. Nah, nanti pasti banyak pertarungannya di zonasi. Jalur prestasi biasanya nomor kedua. Nomor antara afirmasi ini ramai juga, ini nanti antara 2 dan 3 ini juga masih. Ingat ya, SKTM tidak berlaku.
Jadi ini sudah tidak berlaku. Ini menggunakan langsung kartu yang sudah jelas KIP. Misalkan nanti ditemukan ini orang mampu kok dapat KIP, itu bukan dari kesalahan kami hanya menerima, itu sudah dikeluarkan dari pusat, jadi itu sudah resmi. Jadi nanti ketika punya KIP silakan dibawa semua. Kemudian Kabupaten D menyalahi aturan dengan memberikan kuota 40% untuk jalur prestasi melampaui batas maksimal 30%. Karena untuk zonasi itu minimal 50%, sedangkan prestasi maksimal 30%. Selain itu jalur zonasi menjadi 40%, makanya ini disalahkan, lebih kecil dari batas minimal. Jadi ini yang terakhir tidak berlaku. Kemudian bagaimana peran pemangku kepentingan ini dari pemerintah pusat, saya jelaskan lagi. Memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Kemudian pemerintah daerah menjelaskan aturan dan latar belakang penurunan wilayah zonasi kepada masyarakat, melaporkan kepada Kemendikbud tentang pelaksanaan PPDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi. Masyarakat ini mengawasi proses PPDB 2020 untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendikbud 44 tahun 2019. Dan ini untuk jadwal pendaftaran PPDB SMA dan SMK. Ini sebagai gambaran karena tanggalnya belum pasti, ini sebagai bulan saja. Jadi ini sementara masih bulan karena tanggalnya masih dirapatkan, masih diseragamkan ya. Jadi yang pertama pengambilan PIN ini untuk jenjang SMA, ini nanti online atau lewat sekolahan, nanti kita tunggu juknisnya. Tes kesehatan ini khusus untuk SMK. Nah, waktunya tanggalnya itu antara bulan Mei sampai dengan Juni. Jamnya pada saat jam kerja. Kalau misalkan ini mengambil PIN, kalau PIN SMA mungkin bisa jadi online, tetapi kalau tes kesehatan ya berarti harus ke sekolah bersangkutan SMK ini. Kemudian yang kedua pendaftaran ini mulai bulan Juni tahun 2020. Jadi pukul 8.00 sampai dengan 14.00. Ini sementara masih di sekolah. Kemudian berikutnya verifikasi dan validasi ini juga di bulan yang sama, Juni 2020. Untuk waktunya masih menunggu juknis. Kemudian nanti untuk para calon juga diberikan kesempatan latihan atau demo PPDB. Jadi nanti akan saya berikan tutorialnya dan berikan linknya setelah juknisnya ini keluar. Jadi nanti calon siswa latihan di rumah, jadi nggak usah harus ke sekolahan. Silakan, nanti akan saya pandu buatkan tutorialnya. Ini sekitar bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2020 dan waktunya 24 jam karena ini online, bisa di mana saja. Kemudian untuk pengumuman hasil PPDB Juni ini waktunya masih bulan Juni 2020. Nanti pasti tanggal berapa nanti saya infokan kembali. Dan jamnya ini nanti pukul 01.00, berarti ini dini hari ya, jam 1 pagi dini hari secara online, jadi bisa dibuka di rumah. Tetapi nanti di sekolah juga akan menginfokan biasanya kalau seperti tahun lalu. Tetapi karena tahun ini terjadi pandemi COVID-19, kita nanti nggak tahu seperti apa, apakah full online atau gimana. Kemudian yang terakhir daftar ulang PPDB ini juga bulan Juni 2020. Ini waktunya kalau seperti kemarin itu jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Ini di sekolah masing-masing. Tetapi nanti kita menunggu kembali apakah ini pandemi COVID-19 ketika belum berakhir, ya otomatis kemungkinan akan secara online semuanya. Jadi benar-benar full online, tidak ketemu tatap muka. Kemudian misalkan sudah berakhir, ya berarti
bisa ke sekolahan. Ya mudah-mudahan kita berdoa biar permasalahan virus corona ini atau yang disingkat dengan COVID-19 ini cepat berakhir, dan kita bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Mungkin sampai sini dulu ya saya informasinya. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf barangkali ada yang salah ya. Jadi untuk informasi gambaran umumnya masih seperti ini dulu. Nanti untuk kelanjutannya akan saya infokan kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.